Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titin Kusumawati, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klaten, bersama fasilitator Heni Riandari dan pengajar praktik Inomeri Damayanti dalam pelaksanaan modul 2.2 pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional. Berikut ini adalah rencana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Diferensiasi yang saya laksanakan meliputi diferensiasi proses dan juga produk. Dalam hal ini, saya mendasarkan pada kebutuhan profil belajar murid, yaitu auditori, kinestetik, dan juga visual. Sementara itu, untuk kompetensi sosial emosional yang saya ambil yaitu yang pertama, kompetensi kesadaran diri, yang kedua, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan kompetensi yang ketiga yaitu kesadaran sosial, kemampuan berempati. Yang pimpin hari ini adalah Mas Adit. Yuk, Adit, silakan dipimpin. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum hari ini kita mulai, kita membuat sebuah kesepakatan kelas dulu. Yang punya usul atau tidak, Pak? Silakan duduk jari. Kita buat kesepakatan kelas. Selama kita belajar, kita harus satu. Yuk, silakan. Sekarang perhatikan ke depan. Di sini kita akan belajar mengenai habitat makhluk hidup. Lihat, di sini sudah ada beberapa gambar mengenai makhluk hidup. Tumbuhan ya. Yang pertama adalah gambar apa itu? Kaktus. Yang kedua gambar apa? Yang ketiga gambar apa? Yang keempat? Gondok. Tiap-tiap makhluk hidup atau tumbuhan itu mempunyai cara untuk beradaptasi sendiri. Para perhatikan. Yang pertama adalah kaktus. Kaktus itu hidupnya di tanah yang gersang atau panas. Dia tidak suka air. Berarti kaktus ini cara beradaptasinya adalah dia memiliki bagian daun yang tebal. Untuk apa toh ini? J, betul sekali. Berikutnya ada gambar. Iya, keratai ya. Nah, keratai itu mempunyai daunnya itu tipis lebar karena dia hidupnya mengapung di air. Seperti itu. Jadi dengan dia mengapung di air, dia punya banyak sekali air yang harus dikeluarkan. Anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Nah, pada saat ini, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, adaptasi tumbuhan. Bahwa tadi kaktus itu termasuk tumbuhan yang suka air atau tidak? Tidak suka air. Jadi dia beradaptasi dengan caranya sendiri. Betul sekali. Nanti ibu akan mengirimkan juga penjelasan mengenai rekaman X recorder yang akan guru kirimkan melalui WA group. Ibu juga akan mengirimkan latihan di WA group juga kuisis. Silahkan nanti sampai di rumah bisa buka WA grupnya, minta izin orang tua dulu, jangan lupa. Gitu deh. Nah, sekarang kita akhiri pertemuan
Yang pagi-pagi siapa? Ya, silakan adik bisa dipimpin. Kita berdoa dulu sebelum mulai. Silakan boleh dirapikan bukunya. Kita jumpa lagi besok pagi. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi IPA, adaptasi tumbuhan, dan juga habitatnya. Mari kita mulai. Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, tujuan adaptasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, untuk melindungi diri. Jadi, makhluk hidup itu beradaptasi. Yang pertama bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Dan yang kedua, untuk melindungi dirinya. Di bawah ini, Ibu berikan contoh beberapa adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan hidup dan juga untuk melindungi diri. Yang pertama ada tumbuhan kaktus, yang kedua nanti ada kantong semar, ada teratai, ada enceng gondok, ada putri malu, dan juga ada tumbuhan bakau. Yang pertama adalah tumbuhan kaktus. Seperti yang kalian ketahui, mungkin di rumah ada yang punya, kaktus itu tidak memerlukan banyak air. Kenapa? Karena kaktus hidup di tanah yang gersang dan kering. Kaktus itu kalau diberi banyak air, dia malah akan mati. Kaktus untuk bertahan hidup, dia mempunyai batang yang tebal dan berair. Jadi di batangnya yang tebal, ini kaktus menyimpan cadangan airnya. Dan kaktus juga memiliki daun yang berbentuk duri. Daun kecil berbentuk duri lancip itu berfungsi untuk mengurangi penguapan karena dia hidup di tempat gersang dan kering yang tidak banyak air. Kemudian yang kedua ada tanaman teratai. Tanaman teratai seperti di gambar, mungkin ada yang belum pernah melihat. Tanaman teratai itu hidupnya mengapung di atas permukaan air. Lah, tanaman teratai itu mempunyai akar, akarnya ada di dalam air. Nah, untuk beradaptasi agar dia tetap bisa bertahan hidup, dia tidak kelebihan air, dia tidak busuk, dia mempunyai daun yang tipis dan lebar. Daunnya yang tipis dan lebar ini kalian lihat itu berfungsi untuk penguapan. Dia juga mempunyai batang yang bentuknya berongga. Untuk apa? Untuk bernafas. Itu untuk teratai. Kemudian yang berikutnya adalah enceng gondok. Enceng gondok ini hampir sama dengan teratai. Enceng gondok ini hidupnya juga mengapung di atas permukaan air. Oke, hanya bedanya enceng gondok itu mempunyai batang udara yang menggelembung seperti spons yang ini dilihat. Nah, itu berfungsi untuk menyalurkan oksigen ke akar, juga berfungsi untuk membuat tubuhnya itu tetap bisa mengapung di atas permukaan air. Kita lanjutkan, untuk yang berikutnya adalah tumbuhan kantong semar. Nah, dilihat kantong semar itu mempunyai kantong, jenenge kantong semar lah, dia mempunyai kantong.
Lah kantong semar itu tumbuhan yang makanannya adalah serangga. Jadi dia makanannya bertahan hidup dengan memakan serangga. Nah, si kantong semar ini karena memakan serangga, dia termasuk tumbuhan insektivora atau tumbuhan yang memakan serangga. Jadi insektivora itu adalah tumbuhan, golongan tumbuhan yang memakan serangga. Nah, karena dia makanannya adalah serangga, dia mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan bau menyengat. Yang bau itu bisa menarik serangga. Jadi si serangga itu ketika membaui bau yang dikeluarkan oleh kantong semar, itu akan tertarik, hinggap, dan nantinya akan masuk ke dalam kantongnya ini. Lah, di kantongnya ini si tumbuhan kantong semar ini punya cairan untuk mencerna serangga tadi. Jadi itu bentuk adaptasi si kantong semar. Karena dia makanannya serangga, dia mengeluarkan bau yang menyengat. Bau itu bisa disukai oleh si serangga. Dan dia selain mempunyai bau yang menyengat untuk menarik serangga, dia juga punya cairan di dalam kantongnya untuk mencerna serangga agar bisa diserap. Kemudian untuk bertahan hidup. Terus kemudian untuk yang kelima adalah tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini bertahan hidup untuk melindungi dirinya. Jadi adaptasi tadi kan ada dua, untuk melindungi diri dan juga untuk mempertahankan hidupnya, untuk mencari makan maksudnya. Lah, untuk nomor 5 ini adalah adaptasi untuk melindungi diri. Seperti yang kalian ketahui, tanaman putri malu itu jika kalian disentuh daunnya, dia akan mengatup. Nah, itu untuk melindungi diri. Dia akan mengatupkan daunnya. Terus berikutnya yang keenam ada tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau ya, bukan tembakau. Tumbuhan bakau dan tembakau itu berbeda. Jadi tumbuhan bakau itu biasanya hidupnya di pinggir laut atau di muara sungai. Lah, untuk bertahan hidup dia ada di pinggir laut yang setiap hari ada hantaman ombak, karena fungsinya memang untuk pemecah ombak, ditanam di pinggir laut atau di pinggir pantai itu. Jadi dia untuk bertahan hidup dia mempunyai akar yang kuat dan kokoh. Akar tunjang namanya. Jadi akar tunjang yang dimiliki oleh tumbuhan bakau. Refleksi saya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Yang pertama yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran, yaitu di tahap perencanaan, saya merasakan senang dan merasakan semangat yang luar biasa. Di sini dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya berpegang pada perbedaan profil murid, yaitu auditori, visual, dan juga kinestetik. Kemudian yang kedua, selama melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional, saya merasakan hal yang luar biasa, di mana anak-anak bisa belajar dengan menggunakan profil belajar mereka masing-masing. Anak terlihat antusias sekali. Dengan penerapan KSE, anak merasa lebih bisa menghargai orang lain. Dia merasa lebih dihargai. Dia merasa lebih bisa bersemangat dan akhirnya bisa memperoleh hasil yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Setelahnya, hal yang ingin saya lakukan ke depan adalah saya ingin lebih lagi menggali pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional, di mana hal ini saya pandang sebagai hal yang sangat luar biasa jika diterapkan secara berkelanjutan. Saya akan belajar lebih lagi, saya akan menggali lebih lagi potensi-potensi diferensiasi apa saja yang ada pada murid saya.
kebutuhan belajar apa yang diinginkan oleh murid saya. Dan juga tidak lupa saya juga akan lebih menggali lagi mengenai kompetensi sosial dan juga emosional yang nantinya akan membantu murid untuk lebih baik lagi dalam belajar.